Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di bahasan di kalkulus selanjutnya gitu ya. Jadi kemarin setelah kita membahas tentang fungsi, kali ini kita akan membahas tentang derivatif atau turunan dari suatu fungsi, begitu ya. Nah, di sini mungkin yang kita bahas hanya awal beberapa aturan saja yang sudah sempat kalian temui di sekolah menengah atas, begitu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan mungkin yang perlu kita telaah, begitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan turunan dari suatu fungsi, begitu. Nah, misalkan di sini saya punya fungsi y sama dengan x pangkat 3 kemudian ditambah x pangkat 2. Nah, bagaimana bentuk grafiknya? Nah, teman-teman bisa lihat di video di sebelah ini ya. Nah, di situ ada grafik yang sudah jadi, kemudian kita menentukan titik pada grafik, dan sekarang kita menentukan titik atau garis singgung ya, garis singgung dari grafik pada grafik di titik itu tadi, begitu ya. Nah, di sini awalnya untuk menentukan suatu turunan itu kita berangkat dari gradien garis, gitu ya. Nah, ini dari setitik ini garisnya, garis singgungnya kita definisikan dengan y sama dengan 1,75x plus 0,5. Nah, untuk menentukan gradien atau kemiringan garisnya itu bisa kita menggunakan aplikasi sebenarnya ya. Di sini sudah ketemu nilainya adalah 1,75. Begitu. Nah, tapi apa sih yang sebenarnya kita mau dari menemukan gradien dari garis singgung suatu kurva di titik tertentu, begitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kita refresh, yaitu ada tentang istilah tentang garis singgung, yaitu garis yang menyinggung suatu kurva di titik tertentu, di satu titik ya. Kemudian ada yang namanya gradien atau nilai dari kemiringan garisnya. Jadi ada garis singgungnya, ada nilai kemiringannya. Kemiringannya berapa? Itu yang kita sebut dengan slope atau gradien, yaitu kalau di sini kasusnya 1,75 kemiringannya. Oke. Nah, di poin selanjutnya dari kemiringan suatu garis. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini ada grafik yang tadi ya, garis kurva yang tadi dengan fungsi yang sama x pangkat 3 plus x pangkat 2, dan ini juga masih garis yang tadi, begitu. Nah, sekarang kita mau mendemokan gimana sih caranya sebenarnya konsep dari kemiringan suatu garis, gitu ya. Jadi di sini di garis itu kan sebenarnya kita bisa ambil titik ya. Titik A di sini tetap adalah titik yang memotong antara kurva dan juga garis singgungnya, begitu. Nah, titik B ini adalah titik pada garis singgung ya. Nah, kita bisa mencari gradiennya itu dengan melihat selisih antara koordinat titik B dengan koordinat titik A, gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat, gradien garis itu adalah perbandingan dari selisih Y dengan selisih X, gitu. Atau biasanya dituliskan dengan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kalau secara perhitungan nanti akan ketemu 1,55 ini. Kalau ini kan cara cepatnya ya, aplikasi, begitu. Nah, maunya gimana sih yang kemiringan tadi itu? Nah, kalau misalkan itu bukan garis singgung atau mungkin garis biasa yang memotong kurva di dua titik ya. Ini ada di titik P, ada juga di titik Q. Jadi titik P ini adalah koordinatnya X, Y-nya fx. Kemudian ada satu titik lagi, itu adalah X plus H, artinya hanya sejauh ini. Nggak tahu sejauh berapa gitu ya, tapi ada jaraknya antara X yang pertama dengan yang kedua. Kemudian otomatis hasil fungsinya di sini adalah
fx plus h. Nah, maka kemiringannya kan seperti tadi ya, kemiringannya adalah fx plus h dikurangi fx dibagi dengan x plus h dikurangi x atau h saja, begitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai aturan untuk mencari kemiringan suatu garis gitu ya. Nah, kemiringan ini kalau di garis singgung tadi itu kan pasti beda-beda gitu ya, karena garis yang dihasilkan dari garis singgung itu berbeda-berbeda. Jadi ketika ada jarak dari P ke Q tadi itu, kemudian kita kecilkan jaraknya sampai mendekati 0, sampai hanya jarak sepanjang H tadi itu mendekati 0, maka kita bisa memanfaatkan nilai limit untuk mencari gradiennya, di mana gradiennya kita temukan dengan limit x menuju 0, dan limit dari H menuju 0 dari fungsi fx plus h min fx per h gitu. Nah, itu yang kita sebut kita namakan dengan cara mencari gradien yang baru, begitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita praktekkan dulu ya. Jadi misalkan kita punya kurva y sama dengan x pangkat 2 min 4x plus 5 gitu, kemudian ada titik 3,2 di sini. Yang mau kita cari adalah garis singgung, kemiringan dari garis singgung yang melalui titik 3,2. Nah, berarti sesuai dengan aturan yang awal, berarti catatan kita yang pertama adalah fungsinya yaitu x pangkat 2 min 4x plus 5, begitu ya. Kemudian ada fx plus h. Jadi fx plus h itu x-nya yang di sini kita ganti dengan x plus h. Jadi ada x plus h pangkat 2 min 4 kali x-nya awal, ini kita tambah juga x plus h plus 5. Nah, catatan selanjutnya, kalau misalkan dia melalui titik 3,2 berarti x-nya 3, y-nya 2, ya kan? Berarti kalau F2, berapa salah ya, ini harusnya F3 ya. Kalau F3 berarti kan kita mengganti nilai. Oke, jadi x-nya di sini 3, berarti F3 adalah 9 min 12 ditambah 5 gitu ya, dengan mensubstitusi x-nya 3. Berarti kita dapat nilainya 2. Kemudian ada x plus h. Di sini kan x-nya 3, berarti ada 3 plus h, yaitu 3 plus h pangkat 2 min 4 x plus 3 plus h maksud saya, ditambah 5, dan seterusnya. Nanti kalau kalian hitung kuadratnya diselesaikan begitu ya, ketemu 9 plus 6h plus h pangkat 2 dan seterusnya. Nah, nanti proses ini akan kita lanjutkan sampai kita menemukan nilai gradien gitu ya. Jadi kan awalnya kita mencari dulu fx plus h. Di sini ada fx plus h-nya adalah ini tadi yang kita sederhanakan jadi ini h pangkat 2 plus 2h plus 3 itu ya. X-nya sudah kita ganti 3. Kemudian fx-nya sudah kita ganti 3. Di sini 2 nilainya. Nah, baru kita substitusi. Nah, di sini ada memfaktorkan ya. Jadi di sini ada h kuadrat plus 2h. H-nya kita keluarkan jadi seperti ini. Nah, nanti tinggal limit h mendekati 0 dari h plus 2. Nah, dengan langsung substitusi kita bisa menemukan bahwa gradiennya adalah 2. Kenapa langsung disubstitusi? Kenapa tidak dicek limit kanan sama limit kirinya? Karena fungsi ini adalah fungsi linear ya, fungsi linear atau fungsi konstan, jadi tidak ada kekhawatiran ketidaksamaan antara limit kanan dengan limit kiri, begitu. Nah, setelah ketemu gradiennya ya, itu berarti nilai gradiennya gitu. Nah, sekarang kita mau coba kalau misalkan titik-titiknya itu tadi beda gitu ya. Jadi titiknya tidak hanya satu, tapi ada beberapa titik yang mau kita uji.
Nah, misalkan di sini grafiknya sama seperti tadi, yaitu X pangkat 3 plus X pangkat 2. Kemudian kita ambil satu titik acak gitu ya, 1,2 misalkan. Kemudian kita ambil gradiennya, mengambil garis singgungnya ya. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan di sini itu ada titiknya, garis singgung. Nah, sekarang kita lihat nilai gradiennya di sini awalnya 5 ya. Nah, tapi sekarang kita mau coba kalau misalkan titiknya ini kita buat suatu titik yang memasangkan dari nilai X dengan nilai gradien, begitu ya. Jadi kan di fungsi sebelumnya itu kita bisa mencari gradien dengan mensubstitusi titik tertentu. Nah, sekarang kita buat titiknya, kemudian kita pasangkan dengan gradien. Nah, ternyata dia membuat suatu pola di situ, di mana polanya ini adalah letak dari titik-titik baru yang teman-teman bisa lihat dia hasil dari pasangan titik-titik di gradien gitu ya. Jadi ketika titiknya kita ubah, maka dia akan menghasilkan suatu fungsi baru. Nah, fungsi ini yang kita sebut sebagai turunan dari suatu fungsi, begitu. Jadi turunan dari suatu fungsi itu adalah fungsi baru yang memasangkan nilai X dengan nilai gradiennya. Nah, gitu. Nah, bagaimana aturan dari turunan itu sendiri? Di sini ada simbol ya. Pertama kita kenalkan dulu simbolnya turunan. Teman-teman mungkin sudah tahu. Jadi ada tanda aksen di situ. Saya harap tidak ada yang terlewat menuliskan. Jadi ketika suatu fungsi sudah diturunkan dari fungsi asalnya, maka ada tanda F aksen dari variabelnya gitu ya. Berarti ini menandakan turunan pertama fungsi F. Fungsi nama fungsinya di sini, kalau di sini dia fungsi G, berarti G aksen X gitu ya, terhadap variabel X. Variabelnya di sini tetap. Nah, bagaimana cara menemukan hasil turunan menggunakan limit? Nah, tidak berbeda jauh dengan yang kemarin gitu ya, dengan yang tadi sudah dijelaskan. Misalkan di sini ada Y sama dengan 2X plus 5. Kemudian kita mau mencari F aksennya atau turunan dari fungsi F. Di sini anggap fungsi F ya, F sama dengan Y. Nah, berarti kita tinggal menentukan Fx plus H-nya siapa, Fx-nya siapa, kemudian H-nya kita biarkan saja. Nah, di sini Fx plus H itu berarti X-nya di sini kita ganti X plus H, berarti 2 X plus H ditambah 5, sama seperti tadi ya. Dikurangi dengan Fx. Fx-nya siapa? Berarti ya ini tidak perlu ditambah-tambah. Jadi tinggal 2x plus 5, tidak perlu diolah gitu ya per H. Nah, ini kita lakukan perkalian, kemudian mengeluarkan dari kurung, pengurangan dan seterusnya. Kita nanti dapat bahwa F aksennya sama dengan limit H menuju 0 dari 2 begitu. Nah, karena ini konstan ya, limit dari fungsi konstan adalah konstanta itu sendiri gitu. Jadi F aksennya adalah 2. Nah, gimana kalau 10x? Mungkin teman-teman bisa pause dulu ya untuk coba. Kalau 10x gimana? Nah, sama, aturannya tetap F aksen X adalah limit H mendekati 0 dari Fx plus H min Fx per H gitu. Nah, berarti kita operasikan sama, kita perlakukan sama gitu ya. Jadi X-nya yang di sini kita ganti X plus H, kemudian Fx yang belakang ini berarti fungsinya tanpa kita ubah, tanpa kita apa-apakan, kita taruh saja. Kemudian kita buka ini kurung-kurungnya, melakukan operasi dan aljabar dan seterusnya. Nah, kita dapat nanti F aksennya adalah 10. Nah, kalau dari dua fungsi ini, 2x plus 5 turunannya 2.
10x plus 5 turunannya 10. Kira-kira mungkin teman-teman ada inspirasi tertentu. Nah, ini untuk tugas 1, silakan teman-teman coba. Jadi bagaimana menentukan gradien dengan menggunakan limit tentunya ini ya. Kemudian ada soal 2 yaitu menentukan turunan dari fungsi dengan menggunakan limit gitu ya. Jadi silakan dikumpulkan di LMS. Kemudian di banyak diskusi yang akan datang itu kita akan menggunakan beberapa simbol berbeda yang menunjukkan simbol turunan dari suatu fungsi. Nah, tadi teman-teman sudah kenal yang f aksen x. Nah, di sini nanti akan ada simbol dx, fx atau turunan diferensial terhadap variabel x dari fungsi fx gitu ya, turunan fx terhadap variabel x sama aja. Kemudian ada juga yang kita sebut sebagai penulisan Leibniz gitu ya. Leibniz itu kalau misalkan dia menuliskan dy per dx itu berarti turunan fungsi y terhadap variabel x-nya, begitu. Sama saja ini maknanya, cuman mungkin nanti kita akan pakai beberapa penulisan berbeda begitu. Nah, untuk sifat-sifat dan aturan turunan berapa mungkin akan kita bahas di sini, yang lainnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Aturan yang pertama adalah aturan turunan fungsi konstan gitu ya. Jadi kayak misalkan kita punya fx sama dengan k, di mana k-nya ini konstan itu mungkin 2, 3, 5, setengah, 4, 7 gitu ya. Kemudian kita akan menentukan turunan pertamanya untuk sembarang x, maka hasil turunan fungsi konstan adalah 0. Jadi turunan terhadap x dari fungsi konstan itu adalah 0. Nah, aturan yang lain berbunyi tentang fungsi identitas. Fungsi identitas ini adalah fungsi yang merupakan dirinya sendiri itu ya, variabelnya sendiri. Maka ketika diturunkan hasilnya adalah 1. Fx sama dengan x, maka turunannya adalah 1. Nah, untuk aturan penjumlahan, teman-teman bisa melihat di sini. Jadi kalau turunan dari penjumlahan itu bisa kita pisah, yaitu turunan fungsi pertama ditambahkan dengan turunan fungsi kedua. Begitu juga dengan pengurangan gitu ya. Jadi turunan fungsi pertama dikurangkan dengan turunan fungsi kedua. Misalkan teman-teman mau menurunkan fungsi yang mengurangkan fungsi yang di dalam kurung dahulu, kemudian baru menurunkan, juga sama begitu. Nah, supaya lebih jelas sedikit, teman-teman bisa mencoba di tugas 2 ya. Di situ ada beberapa permasalahan yang saya minta, yaitu membuat fungsi konstan satu saja ini ya. Kemudian yang nomor 4 ini membuat satu fungsi kuadrat dan satu fungsi pangkat 3. Kemudian nomor 5-nya baru menentukan ketentuan yang diminta, begitu. Nah, untuk aturan selanjutnya yang akan kita bahas adalah aturan turunan fungsi berpangkat. Jadi misalkan di sini ada fx sama dengan x pangkat n, di mana n-nya adalah bilangan positif ya, bukan bilangan negatif, maka turunan fungsi x ini diatur dengan n. N itu siapa? Pangkatnya ini tadi. N dikalikan dengan x. X-nya siapa? Variabelnya. Nah, kemudian pangkatnya gimana? Pangkatnya awalnya n, dia menjadi n-1 atau dikurangi 1. Turun lah ya. Jadi kalau turunan itu berarti pangkatnya turun. Nah, atau secara penulisan persamaan dituliskan bahwa derivatif fungsi x pangkat n terhadap variabel x adalah n kali x pangkat n-1. Begitu. Nah, kalau perkalian konstan itu maksudnya ada suatu bilangan kemudian dikalikan dengan fungsi, maka turunannya adalah bilangan itu
dikalikan dengan hasil turunan fungsinya. Jadi misalkan di sini ada turunan dari 2x pangkat 2 gitu ya, berarti 2 dikali turunan dari x pangkat 2 gitu. Teman-teman bisa coba diaplikasikan simbol-simbol yang tadi ada itu dengan soal yang di sini gitu ya. Kalau misalkan masih ada kebingungan, silakan kita diskusi di WA saja, di WA grup begitu seperti biasa. Nah, nanti kita bahas banyak lebih di situ, mungkin kalau teman-teman bingung untuk simbol-simbol yang saya tulis atau maksud soal yang saya tulis begitu ya. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang sifat-sifat lain yang ada di turunan begitu. Terima kasih banyak, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, tadi ada 3 slide. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.